warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Martina. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah awal merencanakan keuangan. Nah, sebelumnya saya udah bahas tuh ya, fase-fase keuangan rumah tangga tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sini bisa cek lagi ada di fase mana sih kalian. Nah, karena langkah awal baru kita akan lanjut mengenai langkah apa yang harus saya lakukan nih untuk merencanakan keuangan itu pertama kali. Oke, next ya. Nah, saya, coba, uraikan dulu ya, maksudnya, merencanakan keuangan di sini maksudnya bagian dari mengatur kehidupan kita di masa mendatang. Sebelum kita mengambil langkah untuk menikah, sebelum kita mengambil langkah untuk punya anak, mungkin ada baiknya kita coba deh lakukan dulu, perencanaan keuangan kita. Coba, step by step-nya apa yang perlu, kita lakukan. Nah, next ya. Oke, ini yang pertama, diskusikan dengan pasangan. Nah, ini hal-hal yang kadang jadi apa ya, hal yang kayak malu-malu gitu ya, atau yang eh, belum penting deh, atau hal yang tabu gitu ya untuk dibicarakan dengan pasangan. Padahal kita harus gitu ya, mungkin kita punya standar gitu di sini, tapi kita juga mesti menyamakan dengan pasangan gitu ya. Diskusikan bagaimana seharusnya keuangan kita dibentuk, kita mau punya sumber pendapatan dari mana aja, kita mau mengalokasikan untuk berapa aja, budget apa aja yang harus kita keluarkan. Nah, mungkin ini harus kita diskusikan ya. Ini khususnya yang untuk berumah tangga pastinya ya. Ya, apalagi yang sudah punya anak gitu ya, wajib banget coba diskusikan dengan pasangan kita. Nah, mau merencanakan pendidikan anak seperti apa, karena itu akan bergantung dengan pengeluaran keuangan kita gitu, akan bergantung dengan eh, apa yang kita dapatkan pengelolaan keuangan rumah tangga kita. Oke, next ya. Nah, di sini kita harus kenali kondisi keuangan kita. Mungkin ada di part sebelumnya bahwa saya sudah mengatakan ada di fase mana sih, fase berapa sih kita keuangan rumah tangga kita gitu ya. Nah, ini harus kita kenali dulu. Kita apakah kemarin di fase struggling, apakah di fase maintenance. Nah, kita harus kenali dulu. Jadi kita coba lakukan financial check up dulu gitu ya. Kita kenali dulu ada di mana nih eh, kondisi keuangan rumah tangga kita. Next, tentunya tentukan keinginan utama dan pahami mana kebutuhan, mana keinginan. Oke, nah ini yang mungkin masih sebagian merasa sulit untuk menentukan emang mana sih keinginan kita tuh yang maksudnya tentukan keinginan utama adalah kebutuhan ya di sini maksudnya. Apakah itu sudah menjadi kebutuhan kita atau hanya keinginan saja gitu. Makanya kita bagi-bagi gitu ya. Oke, nah standar untuk mengetahui bagaimana apa sih kebutuhan, apa sih keinginan, lihat secara definisi gitu ya di sini bahwa hal-hal yang mendasar itu biasanya kebutuhan dan penting akan keberlangsungan hidup kita. Jadi kalau kita nggak makan hari ini, nah gimana lah gitu. Nah itu merupakan kebutuhan ya. Jika tidak ada, itu tidak bisa menjalaninya. Ya, kalau misalnya nggak ada tadi makanan gitu ya, nggak ada bensin misalnya nggak bisa kerja gitu ya. Walaupun mungkin ada ya selain kalau nggak pakai kendaraan bisa dengan jalan kaki, tapi itu menjadi kebutuhan kalau menurut saya. Tapi beda-beda tergantung bagaimana sudut pandang kalian, karena memang kebutuhan dan keinginan seorang tuh berbeda gitu ya. Mungkin ada saja yang memang kebutuhan bensin tuh bukan jadi kebutuhan karena bisa jalan kaki, bisa naik sepeda dan bahkan lebih sehat. Kalau mau menghemat itu bisa banget gitu, kita bisa cut, jadi nggak usah pakai pengeluaran untuk bensin. Tapi kalau menurut saya, oh bensin tuh jadi kebutuhan buat saya harus pergi naik kendaraan itu pakai bensin, jadi itu harus dialokasikan sebagai
kebutuhan saya gitu ya. Nah, kalau misalnya keinginan secara definisi itu jika tidak ada ya kita tetap bisa kok ngejalaninnya. Aku nggak pakai HP iPhone pun aku bisa tetap melakukan aktivitas-aktivitas aku. Aku kalau nggak shopping di mall gitu, nggak belanja di mall, aku tetap bisa kok melakukan itu. Bisa belanja di pasar, bisa belanja di supermarket dan lainnya. Bisa digantikan dengan barang lain. Nah itu ya, secara keinginan itu adalah bisa digantikan dan tidak jika nggak ada pun kita nggak merasa bersalah gitu, nggak akan merasa uh, sengsara gitu ya, dan nggak akan merasa tidak bisa menjalani kehidupan. Jadi, nah itulah keinginan ya. Oke. Jadi di sini teman-teman sudah harus bisa membedakan mana sih keinginan, mana sih yang harus saya utamakan, yaitu kebutuhan gitu ya. Jadi keinginan utama di sini maksudnya adalah kebutuhan ya. Oke, setelah itu beri pengertian pada keluarga tentang hasil rencana keuangan untuk masa depan. Oke, setelah kita diskusi dengan pasangan, oke mungkin kita punya anak, apalagi kalau anaknya udah besar, kita kasih tahu bahwa saya akan kita nih sebagai keluarga itu akan pentingin uang itu seperti apa. Uang itu akan digunakan untuk apa saja. Bahkan boleh kok misalnya kalau memang ada anak yang sudah mungkin SMP ya, yang sudah bisa atau SD kelas 6, kelas 5 juga mungkin sudah bisa diajak berpikir tentang uang, bahwa oh kita nak gaji ayah tuh sekian, gaji ibu sekian, misalkan ibu ada penghasilan. Nah, uang kita itu akan digunakan untuk A, B, C, dan D. Nah, misalnya, Ibu alokasikan kalau kamu ingin sesuatu itu segini. Jadi kalau luar itu mangga silahkan mencari uang sendiri. Jadi anak umur ya mungkin sekitar kelas 5 SD, 6 SD sudah bisa diajak discuss tentang bagaimana pengeluaran keuangan itu. Jadi kita dan rencanakan bulan ini tuh kita targetnya belanja ini saja gitu ya. Jadi ajak anak untuk berkontribusi uh, untuk memikirkan juga, bukan memikirkan dia mereka harus cari kerja, enggak, tapi dia harus menahan hawa nafsunya untuk penggunaan uangnya gitu ya. Dan dia harus mengalokasikan budget juga, misalnya dia mau beli mainan seperti apa, dia mau beli untuk keperluan dia harus seperti apa. Jadi intinya eh, beri pengertian kepada keluarga dan kasih tahu pengertian atau definisi dari uang itu sendiri. Jadi bukan berarti kita nggak ada uang, tapi uang itu harus kita cari gitu ya. Uang itu kalau kita mau dapat uang kita harus kerja keras, harus ada usaha gitu ya. Atau kita kalau misalnya mau apa namanya uangnya itu berganda gitu ya, kita harus investasikan, kita harus tabungkan uangnya di platform memang ya sesuai seumur anak ya, mungkin di celengan atau mungkin punya rekening sendiri dan lain sebagainya. Jadi intinya beri pengetahuan, beri pengertian kepada keluarga. Jadi seluruh keluarga besar harus tahu gitu ya bagaimana ibunya, orang tuanya ini mengelola keuangan rumah tangga pastinya ya. Jadi sesuai dengan bahasa anaknya ya. Jadi jangan sampai sama seperti diskusi dengan pasangan. Oke, semoga kalian semua mendapatkan manfaatnya dari video kali ini. Thank you for watching dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.